Networks dari Car Life Insurance yang memang kita punya return of premium. Jadi apa yang kita sudah setorkan, terjadi ataupun tidak resiko, itu pasti kembali kepada kita gitu loh. Jadi intinya nggak rugi gitu loh Bapak Ibu. Ya memang kita esensi kita untuk masuk dari asuransi itu adalah untuk meminimalisir kerugian gitu ya. Jadi memang mudah-mudahan dengan adanya beberapa produk ini menjadi variasi untuk Bapak Ibu di lapangan untuk berjualan ya. Sehingga ya kalau misalnya nasabah bisa kita arahkan atau misalnya nasabah mau pilih yang mana, monggo silakan ada 3 opsi gitu ya. Mau yang Gen Pro, mau yang Istiqmal ataupun Pro 8 gitu. Oke, mungkin karena kemarin aduh ada beberapa info ya bahwa ternyata minggu depan itu libur panjang tuh Bapak Ibu ya. Jadi menutup bulan ini kita ada dihadapkan dengan kemarin kan katanya mau 2 hari, mau 1 hari aja ya jadi 2 hari, jadi 3 hari gitu ya. Jadi memang benar-benar dikasih loss lah katanya ya, karena anak-anak sekolah juga lagi pada libur gitu ya. Kemudian apa tuh, pemerataan ekonomi katanya ya, jadi bisa ketemuan nih kalau Bapak Ibu ternyata bisa bersosialisasi atau mengunjungi keluarga gitu ya, bersosialisasi dengan teman pada hari libur, mungkin bisa sekalian bawain nih ya, karena ada libur panjang bisa dapat 5 hari katanya ya. Jadi mungkin untuk rekan-rekan atau misalnya kolega dari Bapak Ibu atau keluarga bisa ditawarkan dengan produk ataupun bisnis dari 3i lewat Car Life Insurance ini ya Bapak Ibu. Oke. Mungkin sekarang kita akan bahas satu produk nih Bapak Ibu. Ya. Saya harap sudah muncul di screen Bapak Ibu semua ya. Jadi ini salah satu produk yang di launching ya kemarin. Dan memang bisa dibilang termasuk baru juga ya produk ini karena kita kemarin kan menutup untuk link ya, walaupun untuk existingnya masih tetap berjalan, tapi ada kita keluarkan lagi beberapa produk baru sehingga Bapak Ibu seperti ada yang saya utarakan tadi memiliki beberapa variasi untuk bisa berjualan atau menjadi opsi pilihan dari nasabah itu ada beberapa produk. Nah, asuransi syariah justru ya Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Muslim ya bisa bilang terbesar nih Bapak Ibu ya. Jadi secara segmen kita pemasaran ya untuk asuransi syariah seharusnya ya bisa menjadi peluang untuk kita atau potensi ya Bapak Ibu untuk memasarkan produk-produk ini gitu ya. Karena ya saya tahu namanya syariah itu pasti menjunjung tinggi yang namanya kebaikan nih Bapak Ibu ya. Jadi memang ya kayak saya aja sendiri ya, saya juga punya produk-produk syariah gitu ya. Saya juga ambil. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu, sebenarnya konsep syariah nih secara cikal bakal itu ada beberapa konsep ya yang muncul ya terkait dengan syariah di mana mengakomodir yang namanya konsep asuransi syariah. Nah, salah satunya cikal bakal asuransi syariah ini adalah konsep al-aqilah. Nih Bapak Ibu ya. Kita kembali mengulang nih Bapak Ibu. Jadi dalam Islam konsep asuransi sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad yang sering dikenal dengan aqilah. Nah, kita akan mengenal lagi nih aqilah ini sebenarnya apa. Jadi dalam Islam konsep asuransi itu bukanlah sesuatu yang baru karena sudah ada sejak zaman Nabi lah. Dan sering dikenal dengan al-aqilah. Nah, zaman dulu nih Bapak Ibu ya, di Arab, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh ya oleh anggota suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayarkan sejumlah uang darah atau yang dimaksud adalah uang diat ya. Sebagai apa ya uang darah ini? Sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari si pembunuh ya. Jadi saudara terdekat pembunuh yang disebut aqilah harus membayar uang darah atas nama si pembunuh. Jadi ada disebut dengan kompensasi lah ya. Nah, kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan premi ya. Kita membayar premi dalam praktik asuransi nih Bapak Ibu ya. Sedangkan kompensasi yang dibayarkan berdasarkan aqilah
sama dengan nilai pertanggungan pada praktek asuransi pada saat ini. Gitu. Nah, sistem pembayaran diat ini ternyata nih Bapak Ibu ya, tetap dipertahankan setelah datangnya Islam karena manfaatnya antara lain. Yang pertama, mengurangi pertumpahan darah ya, karena memang kalau ternyata ada yang terbunuh, kita harus saudaranya ya dari pembunuh ini harus membayarkan uang kompensasi gitu ya, uang diat nih kepada ahli waris ya. Kemudian menggantikan tanggung jawab individu menjadi tanggung jawab bersama gitu ya. Jadi jadinya kita jadi sharing nih ya, jadi ikut bertanggung jawab nih saudara dari yang tadi yang membunuh tadi pada zaman Arab itu ya. Nah kemudian beban keuangan individu dan mengembangkan semangat kerja dan persaudaraan. Jadi memang ada beberapa konsep ya yang masih dipertahankan ya dalam pengembangan asuransi syariah. Tapi memang walaupun Al-Aqilah ini bukan satu-satunya konsep gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ternyata konsep ini sudah ada dari zaman dulu nih Bapak Ibu. Ya, dan kita tetap terapkan nih pada zaman sekarang gitu ya. Nah, asuransi Istiqmal nih Bapak Ibu, asuransi yang kita sudah launching di tahun lalu ya. Jadi seperti kita yang namanya insurance itu Bapak Ibu adalah kita menjaga atau memelihara manusia sebenarnya. Nah, memelihara manusia ini apa? Jadi kita mengedukasi orang-orang yang ada di sekeliling kita sehingga mengetahui bahwa mereka itu adalah aset yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi ketika terjadi sesuatu terhadap nilai ekonomis nih sebagai seorang aset, seorang manusia nih Bapak Ibu ya. Jadi itu akan mengganggu nih Bapak Ibu ya, akan mengganggu mungkin keuangan atau arus kas dari keluarganya gitu Bapak Ibu. Jadi nantinya kalau terjadi suatu resiko, maka keluarga mungkin akan terdampak. Terdampaknya dalam sisi apa gitu ya? Dalam sisi ekonomi. Mungkin punya impian, ya punya goals untuk berangkat haji atau misalnya menyekolahkan anak ke luar negeri. Tapi karena si penghasilan ini atau pencari mata pencarian ini, tulang punggung keluarga terjadi satu resiko, sehingga terdampaklah terhadap goals dari keluarga. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada baiknya kita yang mempunyai nilai ekonomis ini mengasuransikan diri kita yang adalah aset. Untuk apa? Jaga-jaga. Nah, secara umumnya aja dari asuransi saja ini ya Bapak Ibu, kita melihat bahwa asuransi ini menjaga manusia. Gitu ya. Jadi secara hubungan ya, kalau kita lihat dari sini ya, hubungan kita ya secara vertikal itu adalah dengan Tuhan ya, dengan Allah ya. Nah, kalau misalnya dengan secara horizontal itu adalah dengan sesama. Nah, ini pun seiring dengan konsep dari asuransi syariah juga ya Bapak Ibu, dengan sesama kita, maka ada konsep yang namanya muamalah. Kalau kita secara vertikal kan ya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah ya, itu adalah konsep kita beribadah gitu Bapak Ibu. Tapi kita juga harus punya hubungan dengan sesama kita, yaitu muamalah, di mana ada konsep ta'awuni atau tolong menolong dan takafuli, melindungi dan saling menanggung beban atau men-sharing beban kita sehingga ya tidak begitu terasa ya secara dampak nilai ekonomis pun kepada orang yang terjadi resiko tersebut itu pun tidak begitu terdampak nih Bapak Ibu ya, karena kita sudah saling tolong menolong dan saling menanggung beban. Nah, ini pun ada beberapa kutipan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang asuransi syariah ini bisa kita praktekkan nih dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan perencanaan keuangan dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan. Ya, jadi memang asuransi dikatakan ini seperti at-ta'min yang memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut. Ya sebenarnya ini secara non-finansial yang kita dapatkan ya, manfaat non-finansial yang kita dapatkan dari kita punya asuransi ya adalah kita merasa diri kita ini bukan sama sekali jadi nggak takut ya, tapi kita mempunyai rasa aman dan tenang ya Bapak Ibu kalau kita sudah punya asuransi ya, apalagi kita sudah berasuransi dari usia muda sehingga ya kita pun mendapatkan perlindungan itu dengan bisa dibilang ya mungkin murah ya Bapak Ibu ya, mungkin preminya ya. Karena
Kalau mungkin semakin senior ya, jadi semakin bisa dibilang ya asuransi semakin mahal nih Bapak Ibu ya, atau nilai diri kita kan semakin senior ya, mungkin tidak seproduktif dan tidak sesehat yang masih muda gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita sudah berasuransi sejak dini. Dan asuransi syariah sendiri adalah kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai, jadi beberapa orang ini bukan cuma kita sendiri ya. Kalau di konven mungkin kalau kita ikut asuransi adalah kita, perjanjian kita sebagai tertanggung dengan perusahaan sebagai penanggung. Tapi ini ada kesepakatan antara beberapa orang untuk membayar sejumlah uang. Jadi ada yang kita sisihkan nih kepada orang lain ya, yang mungkin tertimpa dalam perjalanan ya, bukan mungkin ya, pasti tertimpa suatu masalah atau musibah gitu ya. Nah, jadi musibah tersebut ya secara umumnya bisa meliputi kematian, kecelakaan, sakit, kebakaran, dan berbagai bentuk kerugian lainnya. Gitu. Kita lihat ya. Asuransi syariah sendiri memiliki hubungan dengan resiko nih Bapak Ibu. Jadi ya dalam perencanaan keuangan pun kalau kita punya asuransi syariah ini sangat baik ya. Karena resiko disebut dengan risk sharing atau berbagi resiko ya. Jadi asuransi syariah memerlukan 5 asas untuk mengurangi resiko. Yang pertama, penyebab kerugian harus dengan tidak sengaja ya Bapak Ibu ya. Jadi ada unsur tidak sengaja ya, seperti tidak menduga akan menderita sakit atau meninggal dunia, karena ya sama sekali kita tidak bisa, yang namanya kematian itu tidak bisa diprediksi nih Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak ada unsur sengaja ya. Kemudian kerugian itu harus dapat diukur. Jadi kerugian akan dipertanggungkan, yang akan dipertanggungkan harus dapat diukur dalam hal waktu ataupun nominal uang. Seperti kapan seseorang tersebut harus memperoleh pembayaran santunan itu harus jelas, dan berapa jumlah yang akan ia terima. Kemudian kerugian tersebut harus berarti, ya, harus berarti. Jadi kerugian yang dapat dijamin oleh asuransi haruslah kerugian yang berarti dari sisi finansial. Ya, kemudian kerugian tersebut harus dapat diprediksi ya, dalam tanda kutip mengetahui tingkat prediksi kerugian. Maka perusahaan asuransi tersebut mampu membuat besaran nilai premi bagi setiap pemilik asuransi. Nah, dan kemudian kerugian tersebut tidak bersifat malapetaka. Ya, dalam asuransi syariah, suatu kerugian dapat dijamin oleh asuransi jika tidak menimbulkan malapetaka finansial bagi perusahaan asuransi. Ya, jadi memang proses seleksinya itu harus tepat juga nih Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu sebagai agen asuransi yang menilai, melihat secara langsung mungkin ya kondisi dari orang yang akan kita prospek atau yang akan kita sarankan untuk masuk atau join dengan asuransi gitu Bapak Ibu ya. Sehingga yang namanya premi ya dan juga pasar asuransi semua dapat terjaga, premi pun dapat kita berikan dengan benar ya. Jadi resiko yang dibawa oleh orang tersebut pada asuransi ya bisa diperhitungkan gitu ya dengan baik, seleksi yang baik. Nah, sekarang banyak juga yang bertanya nih, apakah asuransi itu haram ya? Nah, sudah ada berbagai dasar ya Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya Islam pun tidak melarang kita untuk memiliki asuransi ya. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dan dikelola sesuai dengan syariat Islam, tidak mengandung unsur goror atau ketidakpastian, riba atau tambahan, dan juga maisir atau judi ya. Jadi benar-benar produk pun yang sudah kita luncurkan ini diseleksi dengan sangat baik, karena kita kan punya Dewan Pengawas Syariah yang berada di undernya MUI dan lain sebagainya ya Bapak Ibu, sehingga tidak mungkin kita biarkan ya apa yang kita pasarkan ini bisa dibilang haram nih Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar jelas nih Bapak Ibu ya, jadi tidak goror, riba ataupun maisir. Nah, secara umum juga hal ini disebut dalam fatwa dari MUI ya, MUI nomor 21 nih Bapak Ibu ya, Dewan Syariah Nasional strip MUI di tahun 2001 ya, tentang pedoman asuransi syariah. Jadi bisa kita pasarkan, bisa kita jalankan, bisa. Apalagi memang produknya dan juga sekarang pengawasannya kita juga secara Dewan Pengawas Syariah itu ada ya Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin kita menjual sesuatu yang tidak atau di luar dari konsep syariah ini. Ya, ini adalah Bapak Ibu lihat
Nanti di website kita juga ada terkait profil dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi apapun yang menjadi produk terkait dengan syariah itu pasti dinilai dan diawasi oleh DPS gitu Bapak Ibu. Nah, secara OJK sendiri atau Otoritas Jasa Keuangan pun mengatakan ya bahwa asuransi syariah adalah usaha tolong menolong dan saling melindungi di antara siapa? Beberapa peserta yang ada di dalam yang membeli produk Istiqmal ini ya. Dan penerapan dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi siapapun juga bisa memasarkan, siapapun juga bisa membeli yang namanya konsep syariat Islam ini ya, atau konsep syariah ya. Nah, tanpa bermaksud nih Bapak Ibu mendahului takdir. Jadi aduh, udah jaga-jaga kalau kita ngomong soal asuransi pasti tentang kematian nih Bapak Ibu ya. Aduh, kamu mendahului takdir gitu ya. Padahal sebenarnya maksudnya berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kan asuransi dapat diniatkan sebagai ikhtiar nih Bapak Ibu untuk jaga-jaga atau kita bersiap diri untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. Karena manusia mana di muka bumi ini yang luput dari resiko ya. Semua tidak luput dari resiko Bapak Ibu ya. Dan yang pasti itu adalah ketidakpastian ya. Jadi karena kita tidak tahu, kita wajib merencanakan ataupun kita berjaga-jaga tanpa maksud mendahului takdir. Oke. Nah, asuransi syariah ternyata tidak hanya membantu menyiapkan diri kita menghadapi resiko, tetapi kita juga bisa membantu sesama. Ya. Dengan apa dana tadi ya? Ada dana tabaruk sih sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa bentuk perlindungan nih Bapak Ibu dengan kita berasuransi syariah. Yang pertama itu bentuk perlindungan kita memerlukan adanya dana perlindungan atas hal-hal buruk yang terjadi. Ya, hal ini ditegaskan lewat fatwa tadi ya. Ya, dalam menyongsong, saya rasa ini ada di Google, Bapak Ibu bisa aksesnya juga banyak ya. Dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu disiapkan sejumlah dana sejak dini, ya. Nah, ini salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ini nih, adanya unsur tolong-menolong, ya. Nah, tahu nih. Nah, semua ajaran agama ada pasti mengajarkan sikap tolong menolong terhadap sesama. Yang tadi ya, hubungan kita dengan sesama atau hubungan kita bermuamalah nih dengan orang lain nih Bapak Ibu ya. Saling tolong menolong ya, saling menanggung beban ya. Dalam kehidupan sosial tolong menolong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara finansial maupun dengan kebaikan ya. Kemudian unsur kebaikan itu sendiri ya. Jadi setiap produk asuransi syariah mengandung unsur kebaikan atau istilahnya memiliki akad tabaru. Ya, secara harfiah tabaru dapat diartikan sebagai kebaikan. Aturannya jumlah dana premi yang terkumpul atau bisa kita sebut dengan hibah ya kepada nanti orang yang terkena atau peserta yang terkena musibah. Ya, jadi dana tabaru ini kita gunakan untuk kebaikan, yakni klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Oke, dan berbagi resiko dan keuntungan dalam asuransi yang dikelola secara prinsip syariah, resiko dan keuntungan dibagi rata ke orang-orang yang terlibat dalam investasi. Nah, hal ini dinilai cukup adil dan sesuai dengan syariat agama karena menurut MUI asuransi hendaknya tidak dilakukan dalam rangka mencari keuntungan komersil. Jadi semuanya sudah diatur pos-posnya nih Bapak Ibu. Kemudian bagian dari bermuamalah ya, karena muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia. Ya, contoh hubungan yang diatur juga adalah jual beli dan perdagangan, nih Bapak Ibu ya. Nah, yang pasti dalam jual beli atau perdagangan ini ya, karena ini kan kita jual beli pertanggungan nih, atau misalnya perdagangan yang punya syariat Islam nih Bapak Ibu ya, jadi diatur nggak boleh tadi maisir, goror ataupun riba gitu ya. Nah, hal tersebut menjadi landasan dari asuransi syariah karena menurut MUI asuransi termasuk dari bermuamalah. Kegiatan bermuamalah nih antara kita melibatkan satu manusia dengan manusia yang lain atau hubungan finansial. Oke, sorry ada gangguan karena kita tuh
CHR nih lagi beres-beres nih Bapak Ibu. Karena kita lagi mau ikutin ISO 27001 tentang keamanan data. Jadi lagi disiap-siapin nih, kantor lagi pada beres gitu ya. Nah, kita balik lagi ke laptop ya. Jadi bagian juga dari bermuamalah ya sebagai aturan dan tata cara tentu saja kita harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi dalam berpartisipasi dalam bermuamalah, kita juga dianggap ikut serta dalam menjalankan perintah agama. Jadi, wah dapat banyak keuntungan dalam satu kita beli produk aja ya, atau kita join memasarkan ini ya, kita juga sudah bagian dari kita membantu orang lain nih Bapak Ibu ya. Nah, memang ada beberapa perbedaan nih Bapak Ibu. Walaupun kita tahu memang kalau kita membeli asuransi itu adalah bentuk dari kita, saya kan sudah sering jelaskan tentang piramida keuangan ya. Jadi dalam kita mencari yang namanya keamanan keuangan nih Bapak Ibu, sebelum mencari ketenangan dalam keuangannya. Jadi keamanan dulu nih, kita mengamankan arus kas, manajemen resiko kita. Jadi memang untuk kebaikan kita juga sebenarnya. Tapi memang ada perbedaannya. Kalau misalnya yang namanya asuransi syariah, itu risk sharing. Ada resiko, sesama dari peserta yang beli produk ini men-sharingkan. Jadi di-sharing gitu Bapak Ibu. Jadi mereka ada dana tabaru tadi ya, kita sisihkan dana tabaru. Jadi dana itu yang dibayarkan sebagai wujud klaim gitu ya. Jadi ini pengelolaan resiko dan dana tabaru ya. Sedangkan kalau misalnya yang konven, Bapak Ibu, yang non syariah itu adalah risk transferring. Jadi tertanggung, ya terjadi suatu resiko, ya resikonya ditransfer ke perusahaan asuransi. Seperti itu. Nah, produk asuransi Istiqmal adalah produk asuransi yang terdirikan oleh unit syariah, PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, dan produk asuransi ini dengan prinsip syariah yang memberikan manfaat jika peserta meninggal dunia ataupun tetap hidup pada akhir masa asuransi. Ya, jadi memang manfaatnya sangat baik nih Bapak Ibu ya. Oke, jadi sekilas seperti ini untuk penggambaran ya. Kalau kita nih mau membeli produk asuransi syariah, jadi kita nih sebagai peserta ya. Premi yang kita bayarkan atau sebagian uang yang kita kumpulkan atau kita sisihkan dari penghasilan kita untuk kita bayarkan kepada asuransi ketika kita beli produk ya, kita membayar premi. Namanya kalau di syariah itu adalah kontribusi. Jadi kita sebagai peserta membayarkan kontribusi ini Bapak Ibu ya, dan kontribusi ini akan dibagi ya. Ujrohnya atau akuisisi 3 tahun ya Bapak Ibu itu sendiri nih ya. Jadi itu untuk nanti ada akadnya, akad tijaro. Kemudian kita sisihkan untuk dana kebajikan atau dana tabaru ya, nanti akan dikelola oleh dana tabaru atau akad tabaru. Dan juga iuran investasi. Ya, jadi ini kita pisahkan dan ini akan kita kelola secara prinsip syariah. Nah, jika terjadi tutup usia dari beberapa orang nih yang membeli produk Istiqmal, misalnya yang satu tutup usia nih, jadi kan ada resiko yang di-sharing lewat pool of tabaru ini. Nah, ini akan ditransferkan santunan asuransi kepada yang ditunjuk atau ahli waris. Gitu ya. Dari mana? Dari tabaru ini yang sudah kita sisihkan sejak awal dengan adanya akad kebaikan atau tabaru. Gitu ya. Nah, jadi tabaru ini ya bisa kita katakan sebagai hibah, sumbangan atau donasi karena memang dari awal sudah kita sisihkan untuk kita kumpulkan jika teman kita, jika misalnya peserta yang lain itu terjadi satu resiko, maka dari dana inilah yang akan memberikan santunan kepada yang ditunjuk atau ahli waris. Jadi kumpulan dana dari kontribusi peserta untuk membayarkan santunan sesuai dengan akad tabaru yang sudah disepakati. Jadi kalau misalnya secara mungkin simulasi proposalnya nih, contohnya nih Bapak Ibu ya, semisal nih mungkin kita lihat dari pembagiannya saja. Misalnya ini contoh Ibu Siti berusia 40 tahun ngambil produk Istiqmal, ada simulasinya ya Bapak Ibu. Kita mungkin lihat di beberapa pewarnaan dari tabel saja. Jadi kontribusi yang sudah dibayarkan ya, itu akan disisihkan dulu nih ujroh sesuai akad tijaro yang ini nih Bapak Ibu, ujroh untuk ya operasional perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kita memang
sudah sisihkan untuk tabaru gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk dana kebajikan. Begitu pula dengan iuran investasi yang sudah kita kelola sesuai dengan konsep atau prinsip dari syariah gitu ya. Kemudian ada santunan asuransi. Mungkin nanti kita akan lihat secara detailnya di contoh nanti ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ketentuan umum dari produk Istiqmal. Nah, mata uangnya adalah rupiah nih Bapak Ibu ya. Kontribusi peserta juga sudah makin beragam ya, makin bervariasi. Minimalnya itu 350.000 ya, paling tingginya itu 2 juta ya Bapak Ibu. Jadi ada 350, 500, 700, 1 juta, 2 juta gitu ya. Nah, santunan asuransi ya, besaran santunan mengikuti premi ya 60 kali dari kontribusi bulanan. Gitu ya. Karena memang masa pembayaran preminya adalah 5 tahun. Frekuensinya pembayaran bisa bulanan, bisa tahunan. Kemudian masa asuransi hanya 7 tahun. Ya, jadi setelah itu ya bayar 5 tahun, di cover sampai 7 tahun. Gitu ya. Usia masuk peserta 1 tahun sampai dengan 59 dan pemegang polis 18 sampai 75. Kemudian yang dimaksud dengan ujro atau biaya nih Bapak Ibu, biaya ya. Tahun pertama 60%, tahun kedua 22,5%, tahun ketiga 9%. Ujro pengelolaan dari resiko adalah 10% dari iuran tabaru gitu ya. Nah ini nih. Ini pun sudah ditentukan oleh perusahaan untuk tabarunya. Kemudian 10% dari total ya Bapak Ibu. Totalnya segini, jadi ambil 10% dari tabaru. Gitu. Masa grace period itu di 90 hari Bapak Ibu ya. Mungkin sudah banyak juga ya yang ambil untuk produk Istiqmal ini. Oke, ini rangkuman aja Bapak Ibu sebelum kita ke contoh. Jadi kalau peserta hidup sampai masa kepesertaan, maka akan mendapatkan 100% dana investasi. Ingat, dana investasi ya. Kalau investasi itu tidak dijamin ya. Kemudian putus kontrak ya. Jadi kalau misalnya hidup itu kita dapat di sini 108% ya. Jika peserta hidup sampai akhir masa kepesertaan dapat 100% dana investasi. Putus kontrak jika peserta berhenti sebelum masa kepesertaan berakhir dapat 100% dana investasi. Kemudian bila meninggal nih Bapak Ibu, jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun masa asuransi, maka akan didapatkan 100% kontribusi asuransi plus 100% dana investasi. Kemudian jika peserta meninggal karena kecelakaan dalam 2 tahun masa kepesertaan, akan mendapatkan 100% santunan asuransi plus 100% dana investasi. Ada perbedaan ya Bapak Ibu terkait 100% kontribusi dan santunan asuransi. Kalau dapatnya kontribusi atau premi, 100% premi kembali, itu kalau terjadi meninggal bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun pertama. Oke, nah jika peserta meninggal setelah 2 tahun masa kepesertaan, maka akan mendapatkan yang namanya 100% santunan atau UP, ya plus dana investasi. Begitu pula kalau misalnya meninggal karena kecelakaan. Kalau bukan karena kecelakaan, misalnya dalam 2 tahun pertama ya, maka akan mendapatkan 100% pengembalian kontribusi plus dana investasi. Mungkin kita langsung ke contohnya saja. Oh ya, ada value added-nya nih Bapak Ibu ya, nilai tambah untuk asuransi Istiqmal. Jadi iuran tabaru tidak tergantung usia, melainkan berdasarkan premi atau uang pertanggungan yang dipilih. Ada nisbah nih hasil investasi 95% untuk peserta, 5% untuk perusahaan. Ini udah biasa ya, dalam perbankan juga ada ya. Jadi sangat menguntungkan juga dan tanpa biaya admin. Ketiga produk kita sih semua sudah nggak ada biaya admin ya Bapak Ibu ya, yang sekarang ya. Kalau yang existing dulu untuk Carling yang masih ada. Kemudian untuk 3 produk yang baru ini sudah nggak ada biaya admin, dan kalau kita lihat di deposito aja di Bank Syariah itu pembagian nisbahnya juga kalau bisa dibilang kita sangat bersaing di industri ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di lain itu 55% untuk nasabah, 45% untuk bank, itu kalau diperbankan ya. Nah, manfaat asuransi Istiqmal yang pertama ada manfaat polis, kemudian ada manfaat kepesertaan sementara kalau semisal
polis itu belum diterbitkan, gitu ya. Jadi sudah oke, tapi polis belum terbit. Nah, kita mungkin akan bahas satu-satu, Bapak Ibu. Untuk manfaat polis sendiri, jika peserta tetap hidup pada akhir masa asuransi, maka akumulasi dana investasi peserta yang dibayarkan akan dibayarkan kepada pemegang polis, ya, atau yang buka polis di awal nih nasabah ya. Jadi tidak terjadi apapun resiko dalam 7 tahun nih Bapak Ibu. Jadi akan dibayarkan akumulasi dana investasi peserta kepada siapa? Pemegang polis. Contoh ya, habis kontrak atau maturity gitu istilahnya ya. Jadi kalau semisalnya dalam 7 tahun ini kan sudah bayar 5 tahun ya nasabah, mungkin sebulannya itu 350.000 ya, setahunnya itu 4.200.000, udah bayar 5 kali, kemudian sudah sampai akhir di tahun ke-7 nih, tidak terjadi resiko ya, alhamdulillah, ya maka akan diterima oleh pemegang polis dana investasi peserta ya. Jadi jika peserta tetap hidup di akhir masa kepesertaan, akumulasi dana investasi peserta akan dibayarkan sebesar Rp25.075.653 kepada pemegang polis. Tapi besaran investasi ini tidak dijamin ya Bapak Ibu, tapi kita memang maksimalkan dari perusahaan. Ya udah terbukti juga di beberapa produk yang dulu ya, bisa kita berikan return terbaik lah. Nah, tidak dijamin, bisa meningkat atau menurun tergantung hasil investasi yang diperoleh. Kemudian asumsi hasil investasi pada dana investasi hanya merupakan ilustrasi ya Bapak Ibu ya, bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang. Jadi ya memang kita karena dananya kita investasikan ya Bapak Ibu, jadi memang bisa dibilang ini kan pengembangan per tahunnya setelah tutup buku tuh 7% Bapak Ibu ya. Nah, kemudian manfaat polis jika peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada masa kepesertaan, maka santunan asuransi, kalau tadi kan dikembalikan semua 100% kontribusi gitu ya. 100% dana investasi bila maturity. Tapi kalau misalnya meninggal dunia karena kecelakaan, maka akan diberikan 100% santunan asuransi dan akumulasi dana investasi yang terbentuk pada yang ditunjuk. Semisal nih Bapak Ibu ya, terjadi kecelakaan ya. Manfaat bila peserta tutup usia karena kecelakaan pada tahun kedua ya. Jadi tahun kedua terjadi kecelakaan, maka berapa sih yang diterima oleh ahli waris atau yang ditunjuk ya? Santunan asuransi akan diberikan adalah sebesar berapa? 21 juta. Jadi 100% santunan asuransi akan diberikan, begitu pula dengan pengembangan dana investasi. Jadi akan diberikan 21 juta dan juga akumulasi dana investasi peserta sebesar 5 juta sekian kepada yang ditunjuk gitu ya. Jadi UP-nya turun 100%. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun pertama masa kepesertaan, ingat, kalau tahun pertama masa kepesertaan dan juga sebabnya itu bukan karena kecelakaan, maka yang akan kembali adalah kontribusi ya. Jadi 100% premi atau kontribusi yang telah dibayarkan peserta dan juga akumulasi dana investasi. Jadi sejak tahun pertama itu sudah ada dana yang kita investasikan. Misalnya contoh ini Bapak Ibu, bukan karena kecelakaan nih tutup usianya pada tahun pertama, ya, maka akan diberikan 100% santunan asuransi sebesar 100% premi atau kontribusi yang sudah dibayarkan, yaitu 4.200.000, karena bukan karena kecelakaan ya, 4.200.000 yang telah dibayarkan peserta, dan akumulasi dana investasi nih Bapak Ibu di tahun pertama akan dibayarkan kepada siapa? Kepada ahli waris atau yang ditunjuk. Jadi dua ini ya Bapak Ibu. Oke. Jadi premi kembali 100% ya, dan juga akumulasi dana investasi. Kemudian jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah masa kepesertaan melebihi 2 tahun, maka santunan asuransi dan akumulasi dana investasi akan yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk. Ya, jadi bukan karena kecelakaannya ini sebabnya ya, tapi setelah masa kepesertaan 2 tahun. Ini memang ada term and condition 2 tahun ini ya untuk meninggal bukan karena kecelakaan.
Semisal ya, peserta meninggal bukan karena kecelakaan pada tahun ketiga, maka berapa yang akan didapatkan oleh ahli waris? Ya, jadi santunan asuransi di tahun ketiga ya 21 juta ini tetap diberikan, plus pengembangan dana investasi peserta akan dibayarkan kepada siapa? Kepada yang ditunjuk atau ahli waris. Oke, jadi 100% dari 100% santunan asuransi plus dana investasi dari peserta. Yang kelima adalah manfaat polis jika peserta menghentikan ya kepesertaan sebelum masa asuransi berakhir. Ingat, kalau misalnya kita mau break polis, ada baiknya karena sesuatu yang mendesak dan itu darurat dan memang tidak bisa kita usahakan lagi dengan dana kita yang ada ya, arus kas kita yang ada, cash flow kita ya, atau tabungan kita, sehingga kita harus membreak pertanggungan gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang masih bisa kita cover, yang tidak terlalu mendesak ya, ada baiknya kita mengusahakan dulu dengan cash flow yang ada ya, atau uang kita yang cash kita lah bisa dibilang ya. Nah, jangan kita break untuk pertanggungan karena sayang Bapak Ibu ya, usia yang kita mungkin kalau di secara umum nih ya Bapak Ibu, yang kita bawa ke asuransi mungkin tidak mudah lagi gitu ya, dan kita sudah menjalankan coverage-nya sudah lama, sudah bayar preminya lama gitu ya, tapi harus kita break gitu. Jadi Bapak Ibu ada baiknya memang karena kebutuhan darurat, karena memang insurance bisa dijadikan juga dana darurat tuh Bapak Ibu ya. Nah, kalau putus kontrak nih Bapak Ibu, jadi akan diterima adalah dana investasi saja yang akan dibayarkan kepada pemegang polis. Jadi seberapa yang terbentuk nih Bapak Ibu, misalnya nih di tahun kelima mau break ya Bapak Ibu, sebenarnya kan sudah bayar ya 21 juta ya, tapi mau di break ya kita dana investasi yang terbentuk nih, kalau dari ilustrasinya adalah di 19 juta sekian gitu ya. Jadi Bapak Ibu minta tolong untuk dipikirkan lagi kalau misalnya mau break polis-polis gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan manfaat kepesertaan sementara atau sebelum polis diterbitkan. Jadi ini kalau misalnya keadaan darurat atau misalnya resikonya yang memang terjadi nih Bapak Ibu ketika sudah oke, sudah in progress nih status kita, tapi polis memang belum terbit. Ya itu bisa terjadi nggak? Bisa saja gitu ya. Kemungkinannya ada gitu ya. Jadi calon peserta, ya belum peserta nih, calon peserta mendapatkan kepesertaan sementara sebelum tanggal terbit polis, dan manfaat kepesertaan akan berlaku setelah surat permintaan asuransi jiwa syariah disubmit dan kontribusinya atau preminya sudah diterima oleh perusahaan. Jadi sudah submit SPAJ syariah, kemudian preminya sudah disetorkan nih Bapak Ibu ya ke rekening perusahaan. Nah, ada dua nih Bapak Ibu ya. Yang pertama, bila calon peserta meninggal bukan karena kecelakaan, maka yang akan didapatkan manfaat polis yang dibayarkan adalah mana yang lebih besar, antara 25% dari santunan asuransi dan setinggi-tingginya 100 juta atau 100% dari kontribusi peserta untuk setiap peserta. Jadi kita lihat lagi dengan ketentuan dari produk ini Bapak Ibu. Kalau misalnya meninggal bukan karena kecelakaan, kan itu sebelum 2 tahun pertama ya. Karena ini kan pasti kalau polis belum terbit berarti dalam 2 tahun pertama nih Bapak Ibu ya, ada term and condition-nya. Jadi yang diterima adalah 100% kontribusi ya. Jadi kalau sudah bayar tahunan 4.200.000, jadi berarti 4.200.000-nya nih yang diterima kembali nih ya, 100% dari kontribusi peserta, karena kan masih di 2 tahun awal nih, dan memang penyebabnya bukan karena kecelakaan. Jadi 4.200.000-nya kembali. Sebenarnya kan ada juga dana investasi, tapi kan untuk investasinya belum kita lakukan nih Bapak Ibu, karena baru submit SPAJ dan juga premi gitu ya. Jadi yang akan dikembalikan adalah 100% dari kontribusi atau premi yang sudah disetorkan. Yang kedua, jika calon peserta meninggal akibat kecelakaan, maka akan diberikan manfaat kepesertaan yang dapat dibayarkan adalah mana yang lebih besar dari santunan asuransi yang setinggi-tingginya 100 juta atau 100% dari kontribusi peserta untuk setiap peserta. Kalau yang kedua, karena akibat kecelakaan,
Nah, ini kan memang kita harus berikan santunan asuransi 100%. Jadi walaupun sudah membayar 4.200.000 gitu ya, walaupun sudah membayar 4.200.000, maka akan diberikan santunan asuransinya, misalnya 21 juta gitu ya. Maka dibayarkan 21 juta nih Bapak Ibu kepada si ahli waris. Oke. Nah, untuk premi sendiri kan dari Istiqmal itu ada yang 2 juta. Kalau misalnya dia sudah bayar 60 udah bayar yang premi 2 juta ya berarti seharusnya kan UP-nya itu 120 juta ya Bapak Ibu. Tapi di sini kita akan bayarkan santunan asuransi setinggi-tingginya 100 juta. Gitu ya. Jadi walaupun misalnya sudah store premi 2 juta, tapi santunan asuransinya bila meninggal akibat kecelakaan dan polis belum terbit adalah 100 juta rupiah. Nah, detail syarat dan ketentuan itu akan terlampir di mana sertifikat kepesertaan sementara. Jadi Bapak Ibu mungkin ahli waris yang mau mengklaim untuk manfaat ini, jadi akan mendapatkan sertifikat kepesertaan sementara yang dikirim lewat email. Jadi pastikan sertifikat sementara ini akan dikirimkan apabila status submit ya, itu sudah jadi in progress gitu Bapak Ibu. Jadi ya cukup fair ya benefit atau manfaat yang diberikan oleh produk Istiqmal ini ya. Jadi memang kalaupun kita mau menjalankan bisnis ya, kita bayar 5 tahun ya, 5 tahun, tapi sebenarnya jadinya adalah santunan. Jadi selain kita menjalankan RIAI, kita juga uang yang kita keluarkan adalah modal lah bisa dibilang ya, itu akan menjadi santunan untuk kita. Jadi memang bisa dibilang menguntungkan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak rugilah ya kehilangan modal, tapi di sini kita modalnya akan berbentuk sebagai bisa dibilang kita sisihkan nanti untuk dana darurat ataupun bisa dijadikan investasi lewat RIAI ataupun ya ada santunannya ya kalau misalnya terjadi sesuatu dalam 7 tahun masa coverage ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk produk Istiqmal ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, saya silahkan nih Bapak Ibu ya. Karena memang ada